Oke, kita jalan-jalan sambil cari nasi Padang, guys. Bab 2829 sampai bab 2832. Bab 2829 membawa satu-satunya harapan. Tetapi Ye Junlin menemui kendala. Ini juga sangat menunda waktu. Hanya ada sedikit waktu yang bisa dihemat, tapi sekarang semuanya hilang. Itu berarti perlindungan ganda Ye Junlin hilang. Apakah kamu sakit? Pelecehan saat ini, Ye Junlin benar-benar marah. Pada saat ini, pelecehan apapun berbahaya, dan hal ini merugikan seluruh dunia. Dan kekuatan kuno yang mempelajari para biksu kunolah yang memblokir pesawat tempur elang emas. Berita tentang Ye Junlin dibocorkan oleh mereka. Pada saat berita itu diketahui seluruh dunia, mereka sudah sampai di Daxia. Beberapa orang menatap Junjun, dan beberapa mencari Ye Junlin, dokter kegelapan dan yang lainnya. Sekarang beberapa orang mengikuti. Namun, setelah mengganggu mereka selama 10 atau 20 menit, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menghentikan mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain mundur. Kebetulan Ye Junlin hendak melakukan pembunuhan besar-besaran untuk membersihkan semua rintangan. Lihat musuh mundur, kita hanya bisa membiarkan petarung elang emas itu mempercepat. Kita mungkin tidak bisa mengejar, waktu tambahan akan terbuang sia-sia. Otak Tuhan tampak sedih. Ye Junlin juga mengerutkan kening. Tapi untungnya, Biro Perisai Langit telah tiba. Untungnya, saya memberitahu agen Black Hawk sebelumnya, tetapi saat ini. Suara pilot terdengar, ada pesawat 8 km di belakang kita. Lebih cepat daripada kita, mereka mengejar kita. Mendengar ini, Ye Junlin mengerti. Biro Perisai Langit tidak mempercayainya dan datang ke sini untuk mengonfirmasi. Kali ini benar-benar terbuang percuma. Jejak vitalitas itu terbuang sia-sia. Bodoh, tidak punya otak, Ye Junlin mengumpat dengan marah. Sekarang sudah berakhir, selesai sepenuhnya. Tidak peduli seberapa cepat Anda melaju, Anda tidak dapat mengejar ketinggalan. Ye Junlin segera menghubungi agen Black Hawk dan menceritakan semua situasinya. Mereka pun langsung diminta berangkat ke tempat tujuan secepatnya. Meskipun Anda tidak dapat mengejar ketinggalan, Anda tetap harus mencobanya. Agen Black Hawk tidak lagi ragu dan bergerak maju dengan kecepatan penuh menuju tujuannya. Mereka memegang satu-satunya harapan. Dan sejak Yan Longwei mengadakan pertemuan darurat, mereka segera bersatu dengan beberapa sekutu untuk memulai pulau yang aman. Mengangkut semua orang dan material serta segala sesuatu yang perlu disimpan ke pulau yang aman. 500 pulau aman, serta kawasan alami yang mirip dengan pulau aman. Jika digabungkan, itu cukup untuk Daxia dan beberapa sekutunya. Dalam beberapa jam, semua orang perlu diangkut ke pulau yang aman. Riku Xiong adalah panglima tertinggi Daxia. Bagaimanapun juga, dia memiliki pengalaman di bidang ini sebelumnya. Di bawah komandonya, semua pihak berjalan dengan tertib. Semua orang mulai mengucapkan terima kasih. Pulau aman ini sangat berguna. Dan itu digunakan dengan sangat cepat. Pulau keselamatan benar-benar menyelamatkan nyawa. Meskipun krisis kali ini serius, masih ada kemungkinan pulau aman dapat memblokirnya. Setidaknya peluang untuk bertahan hidup adalah 50%. Ini cukup tinggi, beberapa sekutu lainnya juga merasa sangat beruntung bisa bekerja sama dengan Daxia. Kalau tidak, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi saat ini, bukan? Saat ini, Daxia hanya dapat melindungi dirinya sendiri, dan kekuatan lain tidak dapat mengendalikannya. Waktu hampir habis, namun, sebagian besar kekuatan dan wilayah, bahkan setelah mengetahui berita tersebut, tidak segera mengambil tindakan apapun. Banyak orang mengira ini palsu, ini hanyalah konspirasi Daxia. Saya ingin menggunakan metode ini untuk melahap dokter kegelapan sendirian,
untuk mendapatkan semua rahasia laboratorium para dewa. Mereka bahkan tidak mengetahui hal-hal seperti pembuluh darah super spiritual. Belum pernah terjadi sebelumnya, masih ingin menghancurkan seluruh dunia dari dalam keluar. Mustahil, memang, kecuali beberapa pemimpin Daxia. Tidak ada orang lain yang mengetahui tentang denyut nadi super spiritual. Bahkan agen Black Hawk dari SHIELD tidak mengetahui hal ini. Saya belum pernah mendengarnya, apalagi memahaminya. Sekarang seseorang tiba-tiba berkata bahwa benda ini dapat menghancurkan seluruh dunia. Bagaimana ini bisa membuat semua orang mempercayainya? Belum lagi bersiap-siap, berhentilah membicarakan mereka. Bahkan Ye Junlin pada awalnya tidak mempercayainya. Menurutku kekuatan seperti ini terlalu berlebihan. Kalau bukan karena Xiao Liejun dan yang lainnya menceritakan alasan penghentian proyek Atlantis, Ye Junlin tidak akan mempercayainya. Ye Junlin tidak mempercayainya. Belum lagi orang lain, bahkan sebagian besar orang di Daxia yang pindah ke Pulau Aman menganggapnya agak tidak masuk akal. Namun, alasan mengapa mereka masih pergi adalah karena mereka lebih percaya bahwa hal itu ada daripada tidak ada. Dan percaya saja pada para pengambil keputusan ini. Bahkan jika Anda tidak mempercayainya, mereka berdedikasi kepada rakyat dan tidak akan membiarkan mereka menderita. Tapi yang lain berbeda, mereka semakin tidak percaya. Banyak orang mengira ini adalah tipuan Daxia untuk mengalihkan perhatian dari dokter gelap itu. Hanya ingin menelan semua rahasia laboratorium dewa. Nada super spiritual apa? Bisakah itu sekuat itu? Lucu sekali, karena mereka memiliki nada spiritual super yang kuat. Mengapa mereka masih bisa kalah dari aliansi penjaga galaksi? Dan tersesat dengan sangat menyedihkan, dengan trik ini, kenapa kamu berangkat ke sana sepagi ini? Dan kekuatannya terlalu sulit untuk dijelaskan. Dapat menghancurkan dunia luar dan dalam. Tidak percaya. Jadi semua pihak ragu-ragu. Bahkan jika beberapa kekuatan percaya pada konferensi pers yang diadakan oleh Daxia, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak ada pulau yang aman. Tidak ada tempat persembunyian, tanggap darurat tidak bisa berbuat banyak. Jadi tidak ada tindakan. Ini pada dasarnya adalah status quo 80 hingga 90%. Hanya sedikit orang yang mempercayainya, apalagi yang kamu tunggu. Yang lebih pintar bahkan pergi untuk menyelidikinya. Namun, tanggap darurat Daxia berjalan lancar. Mereka hanya tidak mengambil tindakan apapun. Bahkan, ada pihak lain yang turut mengambil tindakan. Itulah negeri elang perang. Setelah mereka mengetahui hal ini, mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun. Bersiaplah untuk apa yang selanjutnya. Di saat yang sama, para agen Black Hawk diminta untuk berorganisasi semaksimal mungkin. Saat mengorganisir seluruh Galaxy Guardian Alliance untuk menghindari bahaya, jika terjadi bencana, mereka harus menemukan cara untuk menghadapinya. Jadi Guardians of the Galaxy beroperasi secara rahasia. Yang tidak disangka-sangka adalah negara elang perang memiliki banyak pangkalan rahasia yang setara dengan Pulau Aman. Mereka tidak meragukan keaslian masalah ini, persiapan segera dimulai. Mungkin mereka yang paling mengetahui laboratorium dewa akan mengetahui betapa buruknya konsekuensi dari balas dendam dokter kegelapan. Mereka lebih gugup dibandingkan siapapun dan segera melancarkan tanggap darurat. Waktu berlalu menit demi detik, ini menakutkan bagi semua orang. Xiao Liejun dan yang lainnya melihat tidak ada pergerakan sama sekali dari negara lain, yang sebenarnya sangat tidak nyaman. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan, tidak ada gunanya mengingatkan. Mereka masih tidak percaya, sekarang. Junjun yang sedang bersama ibunya tiba-tiba bertemu dengan seorang pria kuat dari kekuatan kuno. Setelah mereka tidak bisa menangkap Dr. Dark, mereka tidak punya pilihan selain membawa Junjun pergi dulu. Cara mereka juga sangat sederhana.
kendalikan langsung Li Ziran dan mereka. Mengetahui kekuatan Junjun yang luar biasa, mereka tidak berani menyerang Junjun secara langsung. Untuk membawa Junjun pergi secepat mungkin, metode tercela ini hanya bisa digunakan. Junjun tertangkap basah, Li Ziran dan beberapa kerabatnya ditangkap. Dia tidak bisa menahannya, Anda hanya bisa mengikuti orang lain. Kelompok kekuatan kuno ini menggunakan belenggu khusus untuk menangkap Junjun dan segera membawanya pergi. Tentu saja, orang-orang kuat dari kekuatan kuno ini juga bukan vegetarian. Mereka juga bisa mengalahkan Junjun jika bertemu langsung dengannya, tapi itu hanya membutuhkan sedikit usaha. Sekelompok orang tadi bahkan menghentikan Ye Junlin untuk sementara. Ini merupakan pukulan menyakitkan bagi Li Ziran. Inilah yang terjadi, semua orang pindah ke Pulau Aman, tapi Junjun diam-diam dibawa pergi. Li Ziran menangis dan memisahkan diri dari tim transfer. Dia berlari untuk menyelamatkan Junjun. Junjun dalam masalah, beraninya dia hidup. Tidak ada yang memikirkan hal ini, bahkan Ye Junlin pun tidak. Ye Junlin dan yang lainnya sedang menuju lokasi pembuluh darah super spiritual dengan seluruh kekuatan mereka. Agen Black Hawk dan yang lainnya juga, Smith, kepala biro, pun membuka semua izin. Dalam perang saudara sedunia, pangkalan manapun di negeri Elang dapat digunakan, dan senjata apapun dapat digunakan. Agen Black Hawk segera mengaktifkannya. Meskipun saya tahu bahwa pelacakan dan intersepsi tidak mungkin terjadi, saya mengaktifkan semuanya. Bagaimana jika masih ada harapan? Selain itu, aliansi penjaga galaksi mengirimkan pesawat tempur ke semua pangkalan di sepanjang jalan. Atau luncurkan berbagai senjata untuk memblokirnya dengan liar. Itu pasti akan mencegat kedua pesawat itu. Segala sesuatu yang bisa dilakukan telah dilakukan. Sisanya tergantung pada keberuntungan. Setelah beberapa kali melempar, masih ada lebih dari 1 jam lagi. 2 pesawat telah mencapai langit di atas gletser Antartika. Akan memasuki gletser, meskipun senjata yang tak terhitung jumlahnya menghujani gletser Antartika. Namun mereka semua tertipu oleh 2 pesawat. Atau itu rute palsu. Atau itu adalah penundaan waktu. Lagi pula, otak dewa membuat serangkaian pengaturan terbalik yang rumit. Itu bisa menipu semua pelacakan, jadi intersepsi gagal sebelum memasuki gletser Antartika. Klik, klik, kedua pesawat itu menembus gletser dengan kecepatan sangat tinggi. Menembus ke bawah, meskipun urat super spiritual berada jauh di dalam gletser, sangat dalam. Tapi dari segi kecepatan pasti bisa dicapai dalam waktu 1,5 jam. Kapanpun ada kendala, ia akan langsung menyapu semuanya tanpa mempengaruhi kecepatan apapun. Ups, saya tidak mencegat mereka di sini, kedua target telah memasuki gletser Antartika. Agen Black Hawk menghubungi Ye Junlin. Otak Tuhan juga menemukan lokasi kedua pesawat tersebut. Kami tidak mencegat gletser Antartika sebelum kami tiba, kami telah melewatkan kesempatan terbaik. Otak Tuhan tampak kesal. Menurut rencananya, dia akan mencapai gletser Antartika selangkah lebih cepat dari jadwal dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian temukan cara untuk menghancurkannya. Tapi sekarang, karena halangan dari orang-orang itu, penundaannya terlalu lama dan saya tidak bisa datang lebih awal. Para agen Black Hawk juga melewatkan waktu terbaik karena kebodohan mereka. Mereka juga gagal mencapai gletser Antartika terlebih dahulu. Dan masih ada setidaknya setengah jam lagi. Ini berarti peluang terbaik telah hilang. Jika kita mengikuti jalur reguler sekarang, kita pasti tidak akan bisa mengejar. Satu-satunya harapan adalah menemukan cara lain untuk masuk, lihat apakah ada harapan hidup. Kata otak dewa, setelah agen Black Hawk mendapat kabar tersebut, mereka langsung menggunakan senjata jarak jauh untuk membuka saluran pada posisi terkunci di gletser Antartika. Di sisi petarung elang emas,
Ye Junlin juga meninju dirinya sendiri untuk membuka jalan. Kedua belah pihak mencoba yang terbaik, harapan untuk mengejar ketinggalan. Jam berikutnya adalah hidup dan mati, kejar dan selesaikan krisis ini. Jika kita tidak bisa mengejar ketertinggalan, dunia akan berada dalam bencana. Daxia, sekutunya, dan penjaga galaksi sudah bersiap menghadapi bencana yang akan datang. Misalnya, Daxia menyembunyikan semua barang atau benih yang langka. Jika benar-benar hancur, saya ingin meninggalkan sesuatu. Tinggalkan sedikit harapan untuk kelahiran kembali. Hanya sekelompok orang bodoh yang masih meragukan ini dan itu. Tidak ada persiapan sama sekali. Beberapa orang idiot yang tidak takut mati bahkan mengancam akan menunggu malapetaka dunia. Mereka tidak percaya kebohongan Daxia. Mereka menunggu 6 jam untuk melihat apakah dunia akan berada dalam bencana atau tidak terjadi apa-apa. Mereka juga merencanakan cara membalas dendam pada Daxia ketika tidak terjadi apa-apa. Hanya saja, jangan merencanakan pelarian atau tindakan pencegahan terlebih dahulu. Daxia dan Kerajaan Elang Perang juga memperhatikan kemajuan Ye Junlin dan agen Black Hawk. Setelah mengetahui bahwa harapan terbaik telah sirna, hasilnya adalah apa yang diharapkan semua orang. Itu adalah hasil terburuk, percepat. Daxia dan penjaga aliansi galaksi hanya bisa mempercepat. Memang benar, harapannya hampir nol. Apa yang Ye Junlin dan yang lainnya lakukan adalah berjuang keras. Berjuang untuk kesempatan terakhir, pada dasarnya tidak punya harapan. Saat ini, Li Ziran dan partainya sedang mencari Junjun. Tapi setelah pasukan itu membawa pergi Junjun, mereka menghilang tanpa jejak. Di mana setiap orang dapat menemukan ini, aku bahkan tidak tahu siapa yang membawa pergi Junjun. Belakangan, Li Ziran ingin menghubungi Ye Junlin, tapi Ye Junlin sudah pergi. Di mana saya bisa menghubungi Anda? Dan semua orang sibuk, jadi tidak ada waktu memikirkan Li Ziran. Namun, Dr. Dark yang mengetahui hal tersebut segera menemukan Li Ziran dan rombongannya. Saya mungkin tahu siapa yang mengambil putri Tuan Ye. Kata-katanya hampir membuat Li Ziran pingsan. Ah, tahukah kamu di mana itu? Beritahu aku secepatnya. Semua orang berkumpul dengan gugup. Sejauh yang saya tahu, ada organisasi kuno di barat yang mengkhususkan diri dalam mempelajari biksu kuno. Misalnya, saya ada di daftar mereka sejak awal. Mereka sudah lama ingin mempelajari saya, orang biasa. Kali ini, seharusnya begitu mereka, saat aku dan merekalah yang menemukan Tuan Ye ketika dia meninggalkan Kerajaan Elang Perang. Mungkin merekalah yang mengungkap Tuan Ye nanti. Seharusnya merekalah yang diserang oleh Tuan Ye dan emasnya pesawat tempur elang tadi. Saya hanya curiga sebelumnya. Sedikit salah. Saya yakin. Tapi mereka menyerang putri Tuan Ye, saya yakin. Dalam pertempuran sebelumnya, apa yang ditunjukkan putri Tuan Ye sangat mirip ke teknik pelatihan Ki penekan sihir dalam legenda Daxia. Para praktisi Ki di Daxia selalu ingin menjadi target penelitian. Mungkin karena alasan inilah putri Tuan Ye dibawa pergi. Tebakan Dr. Dark benar sekali, sebelumnya diragukan. Sekarang setelah mengetahui tentang masalah ini, jawabannya langsung ya, organisasi kuno ini menemukan mereka. Kini pasukan datang ke Daxia dalam 2 kelompok. Dr. Dark segera memandang Li Ziran, Nyonya Ye. Tolong jangan khawatir, nyawa putri Anda tidak dalam bahaya untuk saat ini, mereka hanya melakukan penelitian. Lalu bisakah Anda menemukannya? Li Ziran bertanya dengan penuh semangat. Aku juga tidak tahu, tapi aku akan mencobanya, hanya saja waktunya terlalu sedikit. Kata Dr. Dark, paling lama hanya 10 jam. Mungkin butuh waktu lama untuk menemukan organisasi kuno ini. Lupakan saja. Izinkan saya mencobanya, balas budi kepada Tuan Ye. Tuan Ye lebih gugup dari kami, jadi tidak perlu mengganggu Anda. Kata Dr. Dark, akhirnya,
Dia mengajak Li Ziran dan rombongannya untuk mencari organisasi kuno tersebut. Tentu saja, tekanan waktu tidak kalah mendesaknya dengan tekanan Ye Junlin. Setelah memasuki saluran baru, Ye Junlin berusaha mencegat 2 pesawat berikutnya. Luangkan sedikit waktu, tapi itu hanya 1 atau 2 menit, itu tidak akan berhasil sama sekali. Otak Tuhan memasang wajah muram. Agen Black Hawk diperkirakan tidak akan lebih cepat, mereka tidak bisa mengejar. Tidak ada pihak yang bisa mengejar. Ini adalah hal yang paling membuat putus asa. Waktunya semakin lama, semakin dekat dan dekat dengan nada super spiritual. Artinya harapan semakin kecil. Waktu berlalu menit demi menit. Setengah jam, 1 jam, masih ada lebih dari 20 menit lagi. Masih belum menyusul, ini membuat hati semua orang tenggelam ke dasar. Tidak, ini tidak bisa terus seperti ini. Kita harus menemukan jalannya. Ye Junlin mengerutkan kening. Solusi apa? Sekarang pikiran saya kosong, saya tidak bisa memikirkan solusi apapun, dan kecepatan pesawat tempur telah ditingkatkan ke level tertinggi, apalagi yang bisa dilakukan. Kata otak dewa, kalau begitu aku harus mempercepat pesawat tempurnya, kuharap aku bisa menahannya. Ye Junlin melompat keluar dari pesawat tempur. Boom! Dia meninju dan mempercepat petarung elang emas itu dengan seluruh kekuatannya. Jet tempur Golden Eagle diluncurkan dengan kecepatan melebihi batasnya sendiri. Bersambung.